Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mundur jauh ke belakang ngomongin sebuah kasus misteri dari Perancis yang umurnya udah 300 tahun lebih. Serius, ini adalah salah satu narapidana paling misterius yang pernah ada dalam sejarah manusia. Oke, coba bayangin deh, gimana kalau rahasia paling besar dan paling gelap dari sebuah kerajaan itu nggak disimpan di dalam brankas berlapis baja, tapi justru disembunyikan di balik sebuah topeng. Gila kan? Dan ini bukan skenario film fiksi loh, ini bener-bener kejadian nyata. Ada satu tahanan yang wajahnya tuh bener-bener dilarang keras buat dilihat siapapun. Dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Nah, buat paham seberapa ngerinya situasi saat itu, kita harus lihat kondisi Prancis sekitar tahun 1643 sampai 1715. Waktu itu Raja Louis ke-14 berkuasa dengan sistem monarki absolut. Artinya apa? Sang raja punya kuasa mutlak tanpa batas. Dia bisa dengan gampang ngejeblosin siapa aja ke penjara Bastille tanpa perlu repot-repot ngadain sidang pengadilan. Ngeri banget ya. Nah, di tengah bayang-bayang kekuasaan yang absolut inilah, tahanan bertopeng kita muncul. Tapi ada yang aneh banget dari kasus ini. Perhatiin deh kontrasnya. Kalau tahanan biasa waktu itu dibiarin membusuk di sel bawah tanah yang gelap, kotor, dan penuh siksaan, si tahanan bertopeng ini malah dapat perlakuan super VIP. Bayangin, dia dikasih baju dari bahan linen kualitas tinggi, makanannya enak-enak dan diantar langsung. Bahkan pasukan elit musketirs aja kalau ngomong sama dia tuh sopan banget, naruh rasa hormat yang ekstrim seolah-olah dia pejabat tinggi. Terus gimana perjalanan kisah misterius ini? Perjalanan sang tahanan membentang melewati beberapa dekade. Dimulai dari penjara Pignerol di tahun 1669, terus dipindah ke Benteng Exiles, lanjut lagi ke Pulau Saint Margaret, sampai akhirnya di tahun 1698 dia masuk ke penjara paling ditakuti, Bastille. Tapi tahu nggak apa benang merahnya? Selama kurang lebih 30 tahun, dia dikawal ketat seumur hidup sama satu kepala penjara yang sama, namanya Saint Mars. Kemanapun Saint Mars pindah tugas, si tahanan ini wajib banget dibawa. Tingkat bahaya dari identitas orang ini benar-benar mematikan. Ada satu anekdot legendaris waktu dia ditahan di Saint Margaret. Kabarnya, si tahanan ini pernah ngukir sesuatu di atas piring perak, terus dilempar keluar jendela selnya. Piring itu kebetulan dipungut sama seorang nelayan biasa. Waktu si nelayan bawa piringnya ke gubernur penjara, dia ditanya, bisa baca tulisan ini nggak? Nelayannya jawab kalau dia buta huruf. Dan kalian tahu, ketidakmampuannya membaca itulah yang nyelamatin nyawanya saat itu juga. Kalau sampai dia ngerti isinya, pasti dia udah dieksekusi di tempat. Tahanan misterius ini akhirnya meninggal secara tiba-tiba pada November 1703. Tapi, coba perhatiin langkah ekstrim pihak penjara begitu dia mati. Ini gila banget. Pertama, mereka langsung bakar semua pakaian dan perabotannya sampai habis. Kedua, mereka ngerok seluruh dinding selnya sampai ke lapisan batu dasar, buat mastiin gak ada pesan rahasia yang tertinggal. Dan terakhir, mereka menguburkannya pakai nama palsu, Marchioli. Bener-bener niat banget menghapus keberadaannya tanpa sisa. Rahasia ini benar-benar dijaga dengan teror. Saking berbahayanya, penulis sekaligus pemikir terkenal Prancis, Voltaire, harus nunggu sampai 34 tahun lamanya sebelum dia berani menerbitkan hasil investigasinya soal tahanan ini. Voltaire sengaja nunggu sampai semua saksi dan pejabat waktu itu meninggal dunia. Kalau dia nekat merilisnya lebih awal, udah pasti dia bakal ditangkap dan dieksekusi sama pihak monarki. Dari semua rentetan kegilaan tadi, tentu muncul satu pertanyaan besar yang bikin banyak orang penasaran sampai hari ini. Siapa sebenarnya pria di balik topeng itu? Yuk, kita buka secara resmi berkas kasus sejarah ini dan mulai investigasi kita. Berdasarkan analisis dari berbagai catatan sejarah, ada 4 tersangka utamanya. Pertama, kakak laki-laki raja. Kedua, ayah kandung biologis raja. Ketiga, saudara kembar identik raja. Atau yang keempat, seorang pelayan bernama Eustache Dogger. Kita bakal bedah tiap teori ini secara netral ya, biar kita paham dari mana asal-usul argumennya. Kita mulai dengan teori pertama, kakak laki-laki raja. Teori ini sebenarnya digagas langsung oleh Voltaire yang tadi sempat kita bahas. Menurut Voltaire, tahanan misterius itu adalah kakak laki-laki dari Raja Louis ke-14, lebih tepatnya putra tidak sah dari Ratu Anne. Anak ini sengaja disembunyikan rapat-rapat seumur hidup demi melindungi tahta dan stabilitas kerajaan. Nah, yang bikin teori ini menarik adalah bukti sirkumstansial yang dikumpulin Voltaire dari hasil wawancara mantan penjaga penjara. Ada 3 petunjuk. Tahanan itu punya kemiripan fisik yang luar biasa sama Raja Louis. Usianya juga mirip, dia meninggal di sekitar usia 60-an tahun. Dan ini yang paling spesifik,
Tahanan ini punya selera tinggi banget sama pakaian berbahan linen, persis kayak kebiasaannya Ratu Anne. Lanjut ke teori kedua, ayah kandung biologis. Kalau yang ini awalnya diangkat dari rumor liar di lingkungan istana. Teorinya bilang kalau pria bertopeng itu sebenarnya adalah ayah biologis dari Raja Louis ke-14. Katanya sih, karena Raja Louis ke-13 dan Ratu Anne udah lama nggak punya anak pewaris tahta, ada seorang prajurit musketir yang diam-diam disuruh turun tangan. Ceritanya berlanjut ke pemerasan tingkat tinggi. Si musketir ini kabarnya mulai meres pihak kerajaan dengan nuntut kekayaan finansial. Sebagai balasannya, dia malah ditangkap dan dikurung seumur hidup pakai topeng. Tujuannya supaya orang-orang nggak sadar kalau wajahnya sangat mirip dengan putranya, sang raja. Tapi jujur aja, sebagian besar sejarawan modern menilai teori ini cuma fiksi kalau nggak ada bukti historis yang kuat buat mendukungnya. Ini bawa kita ke teori ketiga, saudara kembar identik. Pasti kalian sering dengar ini, karena ini teori paling populer di budaya pop. Teori ini meledak berkat penulis Prancis klasik Alexandre Dumas lewat novel-novelnya. Dumas ngusulin kalau tahanan itu nggak lain dan nggak bukan adalah saudara kembar identiknya Raja Louis ke-14. Poin krusialnya ada di logika politik dari suksesi tahta. Di negara bersistem monarki absolut, punya saudara kembar identik itu adalah ancaman yang super fatal. Coba bayangin kalau rakyat tahu ada dua pangeran yang punya hak tahta yang sama, wah, ini bisa memicu perang saudara yang bakal menghancurkan negara. Jadi, saudara kembar ini harus dilenyapkan eksistensinya demi mencegah krisis kekuasaan. Yang bikin teori kembar ini terus bertahan sampai era modern adalah penemuan sebuah artefak. Sebuah museum di Langres, Prancis, mengklaim punya topeng dari abad ke-19. Di topeng itu ada label yang secara spesifik nulis kalau topeng tersebut dilepaskan dari wajah saudara kembar Raja Louis ke-14 pada tahun 1703. Walaupun keasliannya sering jadi perdebatan, bukti fisik ini terus ngasih bahan bakar ke dalam konspirasi teori kembar ini. Akhirnya kita sampai di teori keempat, Eustache Daguerre. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, teori inilah yang paling banyak diterima sama para sejarawan modern karena teori ini nggak berdasar pada rumor, melainkan berakar kuat langsung dari bukti administratif dan surat-surat resmi pemerintah Prancis yang tercatat sejak tahun 1669. Ini mengilustrasikan strategi yang benar-benar brilian. Daguerre sebenarnya cuma seorang pelayan, tapi dia kemungkinan besar tahu rahasia politik tingkat tinggi. Entah itu perjanjian rahasia kerajaan atau skandal korupsi yang masif. Kalau pihak kerajaan langsung ngeeksekusi dia, itu malah bakal memicu pertanyaan besar dari publik. Jadi strateginya adalah membiarkan dia hidup, tapi diisolasi dalam kemewahan VIP. Ini ngebantu memastikan rahasia tersebut bungkam selamanya tanpa memancing skandal. Pada akhirnya, ini memaksa kita buat merenungkan lagi semua informasi hari ini. Dari keempat teori tadi, coba deh kalian pikirin. Apakah bahaya sesungguhnya itu ada pada siapa identitas pria di balik topeng itu? Ataukah justru pada rahasia mengerikan apa yang dia simpan? Apakah topeng besi itu berfungsi buat menyembunyikan darah bangsawan? Atau sekedar menutupi sebuah kebenaran politik yang terlalu berbahaya buat diucapkan di bawah rezim absolut? Fakta bahwa kita masih mendiskusikannya 300 tahun kemudian, ngebuktiin betapa efektifnya rahasia ini dijaga. Oke, itu aja dari saya hari ini. Terima kasih udah ikutan, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.